Sudah, Bu. Oke, terima kasih Zainal. Silahkan Salman. Ya, Salman silahkan menjelaskan, silahkan mempresentasikan apa yang sudah kamu kerjakan ya. Baik, Sudah Bu. kelihatan slide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisidani, NIM 1904034145. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai pengaruh revolusi industri terhadap perubahan perilaku kerja. Jadi yang pertama itu revolusi industri. Revolusi industri itu adalah keadaan di mana banyak aspek kehidupan yang terpengaruh oleh perubahan global, baik dari proses produksi atau jasa yang mulanya sulit, memakan waktu lama, dan memakan biaya mahal menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Kemudian kita masuk ke perubahan-perubahan dari revolusi industri 1 sampai 4. Yang pertama itu ada revolusi industri yang 1.0. Revolusi industri yang pertama terjadi pada abad ke-18 ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin. Nah, dari revolusi industri 1 ini dapat kita lihat bahwa yang mulanya manusia itu hanya menggunakan tenaga sendiri udah mulai dibantu dengan adanya penemuan mesin uap. Kemudian masuk ke revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Tenaga otot yang saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap perlahan mulai tergantikan oleh tenaga listrik. Revolusi terjadi dengan terciptanya lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt pada tahun 1913. Hal ini mengakibatkan proses produksi berubah total karena untuk menyelesaikan satu mobil tidak diperlukan satu orang untuk merakit dari awal hingga akhir. Para perakit mobil dilatih untuk menjadi spesialis mengurus satu bagian saja. Jadi pada masa revolusi industri 2.0 ini, awalnya pabrik-pabrik mobil itu menyelesaikan untuk satu mobil itu dikerjakan oleh satu orang, yang mana memakan waktu lama. Dengan adanya revolusi industri ini, di lini produksi semakin terbantu dengan adanya conveyor belt yang membuat para pekerja itu dilatih untuk bisa mengerjakan satu spesialis saja. Kemudian lanjut ke revolusi industri 3.0. Setelah revolusi industri kedua, manusia masih berperan sangat penting dalam proses produksi berbagai macam jenis barang. Tetapi setelah revolusi industri yang ketiga, manusia tidak lagi memegang peranan penting. Setelah revolusi ini, abad industri pelan-pelan berakhir dan abad informasi dimulai. Revolusi ketiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Jadi pada revolusi industri 3.0 ini, perlahan yang tadinya kegiatan manusia masih banyak diperlukan atau masih berperan penting dalam kegiatan produksi, di revolusi industri 3.0 ini mulai digantikan oleh komputer dan robot. Kemudian yang keempat atau yang sekarang sedang terjadi depan mata kita atau yang kita rasakan, yaitu revolusi industri 4.0.
Industri 4.0 atau 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Istilah Industri 4.0 berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Pada Industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem cyber fisik, Internet of Things, cloud computing, dan cognitive computing. Tren ini telah banyak mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Singkatnya, revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Nah, di sini dijelaskan banyak mengubah kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Yang semulanya, contohnya kita dulu memesan makanan harus datang ke tempatnya, sekarang kita bisa memesan makanan melalui smartphone kita gitu. Kemudian poin terakhir yaitu revolusi industri terhadap perilaku pekerja. Revolusi industri tentu saja mempengaruhi banyak aspek dalam dunia pekerjaan. Ini ada beberapa poin-poin yang merupakan perilaku pekerja milenial atau saat ini. Yang pertama itu, pekerja milenial lebih memilih pekerjaan yang jenjang karirnya lebih jelas daripada pekerjaan yang berisiko dan tidak ada jenjang karir yang jelas. Yang kedua, pekerja milenial menganggap bahwa kenyamanan lingkungan kerja, terutama non-fisik, lebih disukai daripada gaji banyak tetapi lingkungan kerja yang buruk. Kemudian yang ketiga, pekerja milenial lebih suka pekerjaan yang bebas tanpa aturan ketat dan lebih sedikit tekanan. Kemudian yang keempat, kriteria pekerjaan yang disukai oleh pekerja milenial adalah pekerjaan yang menjadi hobinya dan dibayar. Kemudian yang kelima, pekerja milenial lebih suka bekerja dengan rekan-rekan kerja yang mempunyai umur yang relatif sama dengan mereka. Kemudian yang terakhir, tenaga kerja milenial akan berpindah pekerjaan atau kurang loyal jika ditemukan atau mendapatkan pekerjaan atau kesempatan yang baru yang dirasa lebih baik. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Oke. Salman, bisa kamu buat mode penampilan presentasi kamu semua slide-nya nampak? Yang gambar 4 di sudut bawah yaitu PowerPoint, kayaknya yang gambar 4 kotak itu kayaknya opsinya. Jadi semua slide-nya 8 slide yang kamu kerjakan udah kamu buat gitu. Nah, ya. Bisa kamu zoom in kan persennya sedikit. Nah. Oke. Nggak nampak pula ya slide terakhirnya ya. Agak di scroll down sedikit, bisa nggak? Ya. Oke, nah, udah lagi ini aja udah. Tadi saya mau mengomentari ya, yang revolusi industri terhadap perilaku kerja yang poin 4 dan poin 5. Saya mau kamu mengelaborate itulah, boleh nggak, Salman? Kamu termasuk milenial lah ini kan, nanti kalau kamu sudah menjadi orang yang bekerja, gitu kan. Di sini kamu nyatakan kriteria pekerjaan yang disukai oleh pekerja milenial adalah pekerjaan yang menjadi hobinya dan dibayar. Nah, yang kelima, pekerja milenial lebih suka bekerja dengan rekan kerja yang mempunyai umur yang relatif sama dengan mereka. Bisa kamu elaborate lagi 4 dan 5-nya ini? Kamu posisikan diri kamu gitu, kamu ceritakan lagi kenapa gitu. Silahkan. Menurut saya dan dari poin nomor 4 dan nomor 5, kriteria pekerjaan yang disukai oleh pekerja milenial ada pekerjaan yang menjadi hobinya dibayar. Saat ini saya lihat anak-anak muda sekarang ya melakukan hal tersebut, yaitu seperti misal dia hobi dalam fotografer atau dia dalam videografi, dia hobinya di situ. Dia membuat sebuah tim membuat tim untuk menjadi seorang videografer gitu. Ya kalau misalnya kita lihat kan Bu,
umurnya relatif sama gitu, nggak mungkin yang orang yang sudah beda jauh dari dia memiliki hobi yang sama gitu. Mungkin ada yang orang yang umurnya sudah relatif lebih berumur dari dia memiliki hobi tersebut, tapi mungkin untuk bekerja yang sama itu enaknya di umur-umur yang relatif sama dengan mereka gitu. Jadi pemikirannya masih dapat gitu. Sefrekuensi lah gitu-gitu. Iya, Bu. Oke. Kalau gitu saya boleh tanya, kalau kamu hobinya apa, Salman? Jujur saya kalau ditanya hobi masih bingung sampai sekarang. Oh, hobi yang bisa menghasilkan duit ada nggak? Belum ada sih, Bu. Jadi kamu ke depannya belum, kalau misalnya kamu belum ada bayangan ya, apakah kamu termasuk manusia yang bakal melaksanakan hobinya sebagai profesinya, belum tahu. Belum tahu. Oke. Kalau gitu teman-teman yang lain ada yang bisa diberi komentar, pendapat, sanggahan, atau apa? Dipersilahkan dengan segala hormat. Tidak ada komentar? Oke. Kalau gitu nanti kita bandingkan aja ya. Selanjutnya siapa, Salman, yang kamu mau minta teman kamu untuk mempresentasekan? Ratih, Bu. Silahkan, Fatih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya mengenai pengaruh revolusi industri terhadap perubahan perilaku pekerja. Oke, jadi di sini diawali dengan pengertian dari revolusi industri. Jadi revolusi industri dalam sejarah modern itu adalah sebuah proses perubahan dari ekonomi agraris ke kerajinan ke industri serta manufaktur mesin. Jadi revolusi industri itu pertama kali terjadi pada abad ke-18 di Inggris atau tahun 1760 sampai 1840, di mana terjadi peralihan dalam penggunaan tenaga pada industri tekstil. Jika sebelumnya memakai tenaga hewan dan manusia beralih menggunakan mesin. Perkembangan revolusi industri itu ada 4. Yang pertama ada revolusi industri 1.0, di mana terjadi pada abad 18 yang ditandai dengan penemuannya mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Jadi saat itu di Inggris tuh mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis yang pertama yang dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil. Selanjutnya ada revolusi industri 2.0, di mana itu terjadi pada awal abad ke-20. Jadi revolusi ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Di mana walaupun begitu dia masih ada kendala, yaitu menghambat proses produksi dengan adanya masalah transportasi. Dan di situ mulailah di akhir 1800-an mobil mulai diproduksi secara massal. Selanjutnya ada revolusi industri 3.0, di mana revolusi ini abad industri itu mulai pelan-pelan berakhir dan abad informasi dimulai. Jadi itu
dimulainya adanya robot, baru ada salah satu komputer yang dikembangkan di era Perang Dunia yang kedua sebagai mesin untuk memecahkan untuk jadi komputer ini bernama Colossus itu dapat diprogram tersebut merupakan mesin raksasa sebagai ruang tidur yang tidak memiliki RAM dan tidak bisa menerima perintah dari manusia melalui keyboard. Jadi komputer ini hanya menerima perintah yang melalui pita kertas yang membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Selanjutnya ada revolusi industri 4.0. Ini tuh adalah yang kita jalani sekarang, yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Jadi istilah industri 4.0 ini berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih pemerintahan Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Jadi pada industri 4.0 ini teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Selanjutnya mengenai pengaruh revolusi industri. Jadi revolusi industri ini membuat perkembangan teknologi informasi sangat luas dalam kehidupan masyarakat. Jadi aktivitas keseharian itu, aktivitas profesional dan aktivitas ilmu pengetahuan tidak terpisah jauh lagi dari kemudahan teknologi. Revolusi industri itu memberikan peluang besar bagi perkembangan umat manusia. Munculnya berbagai peran baru sebagai peran perantara seperti penyediaan jasa sistem online, penyedia jasa e-marketing, penyedia jasa pembuatan bank data, dan lain-lainnya. Menjadi peran baru yang juga membuka terciptanya pekerjaan baru. Jika kita membahas mengenai perilaku kerja, maka kita juga akan membahas mengenai disiplin kerja. Jadi disiplin kerja itu merupakan suatu proses perkembangan konstruktif bagi pegawai yang berkepentingan karena disiplin kerja ditunjukkan pada tindakan bukan orangnya. Seorang karyawan dapat dikatakan disiplin apabila telah mematuhi peraturan yang ada dan tidak melanggar norma-norma sosial yang berlaku. Jadi pada era revolusi 4.0 ini, disiplin kerja tidak lagi memperhatikan jam masuk dan jam pulang karyawan, melainkan performance seorang karyawan yang menentukan jam kerjanya. Jadi pengaruh revolusi pada perilaku kerja itu yaitu tadi, jadi disiplin kerja lagi itu tidak lagi memperhatikan jam masuk dan jam pulang karyawan, melainkan melalui performance seorang karyawan yang menentukan jam kerja. Jadi prinsip-prinsip disiplin kerja akan berubah. Sebagai contoh, dengan semakin canggihnya teknologi, karyawan itu tidak perlu lagi datang ke tempat kerja, melainkan mereka bisa langsung kayak menggunakan smartphone mereka untuk misalnya absen gitu kan. Baru prinsip-prinsip kerja dari disiplin kerja itu yang masih bisa dilakukan karyawan itu adalah bekerja sesuai dengan prosedur, mematuhi dan taat kepada saran atasan, menggunakan peralatan kerja dengan efektif dan efisien, dan tidak menunjukkan sikap malas bekerja. Jadi di era revolusi industri itu membutuhkan tenaga kerja yang kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Hal itu juga dapat menjadi dasar dalam merancang program kerja dan menyelesaikan program kerja. Jadi kesimpulannya itu budaya dan disiplin kerja dapat berubah dengan adanya perkembangan teknologi dan internet pada era revolusi industri. Maka menghadapi ini, kita sebagai generasi milenial mampu meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kerjasama tim kita dalam menghadapi perubahan teknologi. Jadi apa sih skill yang dibutuhkan untuk menghadapi revolusi industri ini? Jadi yang pertama itu yang harus kita butuhkan itu yaitu passion for knowledge. Jadi apa itu? Jadi passion for knowledge itu pada era ini tuh tiap-tiap orang itu berupaya untuk memiliki pengetahuan atau keahlian. Mereka punya keinginan belajar yang sangat besar, dan internet serta konektivitas membantu mewujudkan keinginan mereka tersebut. Baru ada passion for business. Jadi manusia pada era ini tuh lebih terdorong untuk menjadi mandiri dan tidak mau menjadi beban orang lain secara finansial. Selanjutnya ada passion for service. Jadi manusia pada era ini tuh berusaha untuk selalu memuaskan orang-orang di sekitarnya. Baru passion for people, yaitu manusia pada era ini tuh menyadari bahwa dirinya tidak dapat menyelesaikan masalah oleh dirinya sendiri. Jadi untuk dengan memiliki hubungan antar manusia akan membantu mereka dan mengidentifikasi masalah dan mencari solusi terhadap masalah tersebut. Sekian dari saya. Oke, bisa ditampilkan kayak si Salman tadi, Ratih? Semua slide-nya nampak? Bisa, Bu.
Oke, agak di zoom in kan, mini kali soalnya. Kecil sedikit. Kok bisa nampak slide-nya sampai 8 ya? Saya, oke. Ya, sedikit lagi nih. Ini udah pas nih 8 slide, tapi agak dibesarkan sedikit. Agak susah. Bisa, Bu. Oke lah. Bentar ya. Oke lah, nggak apa-apa. Ada segini aja lah. Ini disiplin kerja nih. Yang tadi kamu, di sini ada kamu tulis, tidak lagi memperhatikan jam masuk dan jam pulang karyawan. Jadi melainkan performa seorang karyawan menentukan jam kerja. Jadi maksudnya di sini apakah nggak masalah gitu dia kerjanya jam berapa, pulangnya jam berapa, tapi dikasih deadline, tapi dia siap gitu mengerjakan tugasnya gitu kah? Berarti? Gini, yang saya tangkap tuh kayak gini, Bu. Kayak Dia mana tetap tuh? masuk sesuai dengan jamnya gitu kan, Bu. Mm-mm. Tapi itu tadi dia pasti kan punya sebuah hal yang harus dikerjakan dia gitu kan, Bu. Mungkin dianya itu harus menyelesaikan hal tersebut sesuai dengan jamnya gitu. Jadi dia nggak bisa pulang walaupun dia belum jamnya gitu, tapi kan kerjaan dia udah selesai gitu, Bu. Jadi mungkin menurut saya kayak gitu, Bu. Komentar kamu gimana itu dengan kayak gitu, nggak masalah kah atau menyalahi hal, kan biasanya kan kalau kita kan jam 8 sampai jam setengah 5 lah gitu kan normalnya, jadi mereka tetap masuk gitu tapi kalau kerjaannya udah selesai boleh pulang gitu kah atau gimana? Kalau dari saya, Bu, Mm-mm. saya kurang setuju sih, Bu. Mungkin karena harusnya dianya pasti harus ada yang dikerjakan di yang lain. Maksudnya kan dia pasti punya pekerjaan yang lain gitu. Mungkin dia bisa mengerjakan hal lain dulu gitu sebelum dia pulang sambil menunggu waktunya dia pulang kayak gitu. Oke, jadi tidak hanya pekerjaan yang diembannya saja ya, gitu kah? Iya gitu, Bu. Oke. Tidak perlu. Nah, ini memang kamu juga replay lagi ya di sini, tidak karena ada canggih teknologi, nggak perlu hadir di tempat kerja tepat waktu. Jangan-jangan ini penyebab kalian kalau misalnya kuliah nggak tepat waktu hadir. Padahal kan kalau misalnya kita work from home gitu kayaknya penghambat untuk kita tepat waktu lebih sedikit seharusnya ya. Maksudnya tinggal buka laptop gitu. Komentar kamu itu gimana berarti dengan hal itu? Kalau yang masuk terlambat gitu ya, Bu? Memang ya itu perilaku juga kan, perilaku bukan perilaku pekerja sih memang, tapi perilaku mahasiswa lah gitu. Saya mau nanya pendapat kamu sih. Iya sih, Bu, menurut saya itu lebih ke pribadinya orang itu sendiri gitu, Bu. Jadi kayak harusnya mereka kan tahu waktu gitu, jadinya ya pasang alarm lah gitu kalau misalnya memang mau kuliah pagi gitu kan, itu kan emang udah dijadwalkan kuliahnya kayak gitu, Bu. Ya memang sih, tapi saya lucu juga gitu dulu. Kayaknya kami kuliah tuh 7:30 loh itu. Dan teman-teman saya memang ada yang ngekos dekat-dekat kampus, tapi ada yang juga dia rumahnya itu di Tanjung Morawa, dia tuh naik naik angkot gitu ke kampus itu. Tapi dia tepat waktu gitu, sama dia tepat waktunya sama kita yang rumahnya daerah universitas gitu. Tapi kalau misalnya di sini kan kalau ini ya di rumahnya saja gitu. Komentar kamu dengan keadaan itu seperti apa? Balik lagi ke pribadinya juga. Iya sih, Bu. Mungkin karena dianya mungkin dia juga waktu offline juga kayak gitu kan, Bu. Nggak tahu juga kita Bisa kan. jadi, iya. Jadi ya udahlah terbawa-bawa lah sampai walaupun udah di rumah pun tetap aja dia tetap kerjaannya tidur aja. Kalau kalian dulu waktu sekolah, bel masuk sekolah SMA jam berapa? Kalau Rati 7.15 udah bel, Bu. Pernah kamu jarang terlambat atau pernah terlambat atau sering terlambat Rati dulu? Pernah, Bu, cuman nggak sering, Bu. Paling 2-3 kali gitu lah, Bu.
Jarak kamu ke sekolah itu jauh? Lumayan, Bu, 15 menitan. Nah, itu kamu ngakalinya kamu bangun lebih cepat atau gimana? Iya, Bu, bangun lebih cepat. Kalaupun memang terlambat, ya nggak sarapan lagi tuh, Bu. Tapi memang ada kejadian gitu. Rumah dia tuh di seberang-seberangan sama sekolahnya gitu. Jadi sekolahnya udah bel dia baru jalan dari rumah. Jadi kayaknya sepertinya kalau ketika jarak kita itu lebih dekat, secara psikologis kita tuh jadi apa lebih ya udahlah kan cuman beberapa langkah lah gitu. Jadi kita mempersiapkan diri pun mepet-mepet gitu. Saya rasa mungkin itu faktor mempengaruhi. Sedangkan orang yang dia rumahnya jauh kayak di Tanjung Morawa gitu dia harus pikir oh jarakku berapa itu berapa kilometer waktu yang saya habiskan untuk di perjalanan itu panjang jadi saya harus lebih cepat gitu kayaknya ada pengaruhnya saya rasa kalau dengan Mungkin jarak lebih dan ke waktu kayak nah bagaimana lebih kayak Radit? ke lebih kayak yang dekat rumahnya itu mungkin lebih kayak ke sepele gitu, Bu. Alah deketnya gitu kan, Bu. Ah, ah, Jadi ah. kayak lebih kayak ya udah mungkin dia kebiasaan juga kayak gitu kan, Bu. Jadi kayak oh bisanya ini sempat ini gitu gitu, Bu. Gitu juga kali kalian ya kan ah tinggal buka laptopnya padahal itu 10 menit lagi lah masih entah apa kalian kerjakan gitu. Oke, Rati. Terima kasih banyak. Silahkan pilih temannya siapa yang melanjutkan untuk persentase. Tasya, Bu. Silahkan, Tasya. Baik, Bu. Kalian kelas C atau kelas B sih? Kelas B, Bu. Nah, itu kenapa pula C? Cuman Cuman nih kawan. Makanya ini saya salah, selama ini kalau saya catat kalian B gitu. ya, Bu. Baiklah, perkenalkan nama saya Tasya Amanda. Berikut saya akan menjelaskan pengaruh revolusi industri terhadap perubahan perilaku kerja. Jadi revolusi industri itu perkembangan revolusi itu diawali pada tahun 1700-an di Inggris. Revolusi industri ini berlangsung dari abad 18 ke abad 19 karena adanya perubahan perilaku kebanyakan masyarakat pertanian yang tinggal di pedesaan di Eropa dan Amerika beralih ke sektor industri. Pertumbuhannya sektor industrialisasi di Inggris menjadikan sebagai tempat kelahiran revolusi industri seperti keberadaan tambang batu bara, biji besi, dan timah. Revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 dimulai pada tahun 1784 terjadi pada sektor penggunaan mesin uap dalam industri. Dampaknya terjadi perubahan besar-besaran pada bidang pertambangan, pertanian, manufaktur, transportasi, dan teknologi, dan juga berdampak pada kondisi sosial ekonomi dan budaya di dunia. Kemudian revolusi 2.0. Revolusi 2.0 dapat dikatakan sebagai revolusi teknologi yang merupakan sebuah fase pesatnya perkembangan industrialisasi di antara akhir abad 19 dan awal abad 20. Revolusi industri 2.0 ditandai dengan kemunculan bahan bakar motor atau BBM dan pembangkit tenaga listrik serta hal ini memicu terciptanya mobil, pesawat terbang, pesawat telepon, dan lain-lain. Revolusi 3.0. Dengan keberadaan internet, teknologi digital menandai dimulainya revolusi industri 3.0. Pada era ini telah terjadi perubahan akan penggunaan komputerisasi serta pemakaian tenaga kerja pada sektor industri dan mengubah perilaku masyarakat dalam berkomunikasi. Hal ini tercermin pada pemakaian teknologi pada pabrik-pabrik dan mesin industri lebih memilih mesin yang lebih efisien daripada menggunakan tenaga kerja manusia.
karena mesin yang diciptakan mampu dan memiliki kemampuan berproduksi lebih berlipat dari tenaga kerja manusia. Revolusi 4.0. Dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, teknologi artificial intelligence atau AI atau robot akan menggantikan berbagai model dan jenis pekerjaan. Oleh karena itu, peranan SDM atau sumber daya manusia ke depan harus berbasis inovasi dan teknologi. Revolusi industri 4.0 merupakan kemajuan teknologi baru yang akan mempengaruhi semua disiplin ilmu, termasuk dalam bidang industri, terutama pada revolusi industri selanjutnya. Manfaat revolusi industri 4.0 ini adalah banyak pabrik yang dibangun dengan fleksibel manufacturing system, jadi dapat memproduksi bermacam-macam jenis produk kendaraan dengan biaya yang lebih efisien, serta perbaikan produktivitas, kemudian mendorong pertumbuhan pendapatan, peningkatan kebutuhan tenaga kerja terampil, dan peningkatan investasi. Perubahan perilaku kerja. Kesiapan karyawan ternyata memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap revolusi industri. Pekerja harus meningkatkan kompetensi mereka dalam menghadapi perubahan dalam bidang teknologi digital dengan cara merumuskan program kerja yang selaras dalam mendorong produktivitas kinerja perusahaan. Perusahaan juga perlu meningkatkan kesejahteraan agar pekerja dan keluarganya serta menjamin kelangsungan perusahaan, dan juga turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja atau buruh Indonesia pada umumnya. Kemudian pekerja juga harus memperhatikan sektor di seluruh dunia berubah untuk menyambut era revolusi industri 4.0. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis di dalam revolusi industri 4.0 tidak dapat diabaikan dalam menghadapi persaingan yang kompetitif. Dampak langsung yang harus dipikirkan adalah pergeseran dan perubahan jenis tenaga kerja di era sekarang dan yang akan mendatang. Nah, cara mengatasi perubahan perilaku kerja ini, setiap individu yang ingin memiliki eksistensi atau kesempatan dalam kompetisi industri ini harus segera dari sekarang untuk mempersiapkan skill dan mental yang unggul dan kompetitif. Bekal kesiapan dapat dilalui dengan jalur pelatihan dan pendidikan, sedangkan konsep diri dan melatih diri dapat dilalui dengan pengalaman bekerja sama. Pekerja harus mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab atas kelangsungan jalannya operasional perusahaan, dan sebaliknya pengusaha atau perusahaan harus memperlakukan pekerja sebagai mitra kerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, Bu, teman-teman. Bisa ditampilkan slide-nya semua gitu, kayak teman-teman yang tadi, biar saya nampak. Format background-nya kamu close aja ini, kayaknya ini mengganggu juga, supaya dia melebar, bisa lebar. Cimit-cimit ya. Bagian yang mana tadi? Tentang, ada tadi kamu bilang perubahan perilaku kerja tentang kesejahteraan ini. Ini slide, wait. Slide 8 ya. Perusahaan juga perlu meningkatkan kesejahteraan antar pekerja atau buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan. Terus tadi di slide 9 kamu ada bahas tentang buruh kerja ya, coba. Slide berapa yang tadi ada kayak saya baca tentang tentang apa? 10 ya, Bu. Nah, iya 10-nya. Ya, pekerja serikat buruh, nah gitu-gitu. Itu bisa kamu konekkan dan kamu jelaskan ke kami semua gitu. Kesejahteraan sama si serikat buruh itu dan peran si perusahaan itu gimana? Bisa. Oke, jadi menurut saya kan, Bu, kan sebagai pekerja itu juga memiliki harkat dan martabat sebagai manusia kan, Bu, di mana mereka juga harus disejahterakan oleh perusahaan gitu, Bu, demi menjamin kelangsungan si perusahaan ini agar
menjadi perusahaan, maksudnya agar perusahaan itu dapat berjalan dengan baik gitu. Kalau misalnya perusahaan tidak mensejahterakan pekerjanya gitu, bagaimana bisa perusahaan itu berjalan dengan lancar gitu, Bu? Karena pasti para pekerjanya merasa tidak dihargai atau merasa tidak nyaman bekerja di perusahaan itu, Bu. Makanya tadi saya bilang seperti eee antara pekerja dan keluarganya. Maksudnya kan, mungkin pekerja itu bekerja kan karena untuk memenuhi kebutuhan keluarganya gitu kan, Bu. Jadi makanya peran perusahaan ini sangat penting eee, untuk menjamin kelangsungan perusahaan gitu, Bu. Sementara itu para pekerja juga harus bertanggung jawab gitu, Bu, atas atas kinerjanya terhadap perusahaan gitu, Bu. Karena kan sudah diberikan kesejahteraan dari perusahaan, maka pekerja juga harus bisa bekerja sama dengan baik, kemudian bertanggung jawab gitu, Bu, eee, terhadap perusahaannya gitu. Kemudian kan ada namanya serikat buruh gitu kan, serikat pekerja gitu. Nah, itu dari yang saya tahu itu bergunanya untuk sebagai wadah aja, Bu, wadah untuk para pekerja-pekerja gitu, untuk mengapresiasikan mungkin pendapat mereka gitu, atau mengekspresikan gitu loh, mengekspresikan rasa mereka terhadap mungkin perusahaan yang kurang baik gitu ke mereka. Jadi makanya ada serikat pekerja atau buruh gitu. Oke. Jadi gini, saya dulu waktu belajar ergonomi, Bu Dini menjelaskan. Jadi kejadiannya itu di suatu perusahaan gitu, lupa saya produksi apa. Jadi ada kerjaannya itu dibuat kelompok-kelompok gitulah ya kan. Tapi sebelum mulai bekerja, mereka itu dikasih telur rebus masing-masing. Misalnya 5 orang lah dalam satu kelompok kerja gitu. Jadi satu orang dapat telur rebus, jadi 5 orang itu dapat masing-masing. Maksud si yang punya perusahaan, mereka itu pagi-pagi makan telur rebus itu untuk supaya jadi tenaga mereka untuk saat bekerja. Dan dipikirkan kesejahteraan orang itu kan. Tapi ini kebetulan ibu-ibu tuh 55. Jadi mereka malah ngebuat arisan. Jadi misalnya hari ini si nomor 1 yang arisan. Jadi 4 telur rebus yang lain itu dikasihkan sama si yang nomor 1 gitu. Jadi begilir gitu. Karena untuk niatnya adalah untuk mensejahterakan keluarganya gitu, untuk supaya dia nanti di rumah ada makanan untuk anak dan suaminya gitu. Itu padahal sebenarnya maksud si perusahaan membuat mereka sejahtera di dalam bekerja saat itu gitu. Tapi si ibunya malah mikirkan kesejahteraan keluarganya gitu. Menurut kamu ada nggak yang bisa kamu komentari dari kejadian seperti itu? Menurut saya, Bu, itu perilaku dari pekerjanya ya, Bu, yang kurang baik. Karena kan dari sini kan sudah diberikan kesejahteraan gitu dari perusahaan, maka kan seharusnya pekerjanya itu bertanggung jawab gitu kan, Bu, atas kesejahteraan yang dimiliki, bukan malah menyalahgunakan kesejahteraan yang sudah diberikan gitu kan, Bu. Berarti yang harus dirubah adalah perilaku kerja si pekerjanya gitu, karena kan perusahaannya sudah memberikan yang terbaik untuk si pekerjanya gitu. Dan perusahaannya sudah memperlakukan pekerjanya sesuai dengan harkat dari si pekerjanya gitu. Mungkin yang harus diperbaiki di sini itu adalah sikap dari pekerjanya terhadap perusahaan yang kurang bertanggung jawab gitu.
Ya, di situ waktu perdana saya dengarnya, ya ampun, lucu gitu. Buruhnya tadi masuk si perusahaan tadi untuk memberikan dia tenaga hari itu, entah mana tahu dia tak sarapan atau kayak mana gitu. Datang orang nih dibuatnya arisan gitu. Ya Allah. Kadang itu pula lah situasi kita kan, perilaku pekerjanya gitu. Belum belum sevisi, belum satu tujuan gitu dia. Mungkin juga si perusahaan tidak menjelaskan secara rinci kenapa saya kasihkan kalian telur rebus gitu kali ya. Mungkin seperti itu. Oke, Tasya, terima kasih banyak. Silahkan pilih temannya untuk mempresentasekan tugasnya. Baik, Bu. Saya pilih Sofia, Bu. Udah tahu si Sophie, udah senyum-senyum dari tadi. Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sophie Veronica, NIM 19040395. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh revolusi industri terhadap perubahan perilaku pekerja. Revolusi 4.0 yang terjadi saat ini akan membawa banyak perubahan terhadap kinerja manusia, di mana tenaga kerja manusia digantikan oleh mesin akibat dari berkembangnya teknologi digital dan internet. Seperti pada saat ini, karyawan yang awalnya menggunakan paper base dalam bekerja beralih menjadi digital base. Dan dengan adanya teknologi digital dan internet yang semakin maju akan mengubah kebiasaan-kebiasaan pekerja di revolusi industri sebelumnya. Contoh adalah, dengan kemajuan teknologi saat ini, karyawan dapat melakukan pekerjaannya dengan fleksibilitas jam kerja dan tempat kerja. Artinya, karyawan dapat bekerja di mana saja tanpa adanya keterbatasan tempat dan waktu, karena teknologi dan internet dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Yang selanjutnya, jam kerja suatu pekerja diatur dalam undang-undang, yaitu selama 8 jam dalam satu hari. Namun, pada perusahaan industri atau e-commerce yang banyak memanfaatkan teknologi tidak mengatur jam kerja resmi karyawannya. Tantangan yang harus dihadapi karyawan yaitu mampu berpikir secara inovatif dan kreatif, dan mampu mengembangkan soft skill. Walaupun adanya teknologi dan internet, terdapat unsur-unsur budaya kerja yang harus tetap dipertahankan, yaitu sikap terhadap pekerjaan, yakni menyukai pekerjaan kita sehingga tidak merasa terpaksa melakukan suatu pekerjaan. Dan yang selanjutnya, perilaku pada waktu bekerja, yakni kejujuran dalam bekerja selalu diutamakan, mampu bekerja sama dengan tim, berhati-hati, dan bertanggung jawab. Seorang karyawan dapat dikatakan disiplin apabila telah mematuhi peraturan yang ada dan tidak melanggar norma-norma sosial yang berlaku. Pada era revolusi industri 4.0, disiplin kerja tidak lagi memperhatikan jam masuk dan jam pulang karyawan, melainkan performance seorang karyawan yang menentukan jam kerja. Prinsip-prinsip disiplin kerja yang masih bisa dilakukan karyawan adalah bekerja sesuai dengan prosedur, mematuhi dan taat kepada saran atasan, menggunakan peralatan kerja dengan efektif dan efisien, dan tidak menunjukkan sikap malas bekerja. Di era revolusi industri 4.0, membutuhkan tenaga kerja yang kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Nah, kesimpulannya, budaya dan disiplin kerja dapat berubah dengan adanya perkembangan teknologi dan internet pada era revolusi industri 4.0. Maka, untuk menghadapi ini, kita sebagai generasi milenial mampu meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kerja sama tim dalam menghadapi perubahan teknologi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bisa ditampilkan banyak-banyak gitu, Sofia. Ay, ya Allah mininya. Diperbesar. Cok, diam dulu. Oke. Tadi ada kamu mention tentang menyukai pekerjaannya. Di slide berapa tadi itu ya? Di slide 5. Ya, apa itu kata-katanya tadi? Sikap terhadap pekerjaan, yakni menyukai pekerjaan kita sehingga tidak merasa terpaksa melakukan suatu pekerjaan.
Jadi itu ada kaitannya dengan si Salman tadi lah ya kan. Dia mungkin hobinya fotografi gitu. Terus jadi dia menjadi fotografer. Gitu. Tapi terkadang pekerjaan yang kita kerjakan sesuai dengan minat bakat kita, terus ternyata tidak menghasilkan cuan yang banyak gitu. Terkadang malah itu bikin lebih down gitu. Pendapat kamu gimana? Nggak sukses dia. Dibanding kalau dia jadi PNS kayaknya. Menurut kamu, kalau misalnya itu kejadian sama kamu lah, misalnya kamu hobinya fotografi gitu kan, terus orang tua semua mendukung, ya udah kamu jadi fotografer. Ternyata yang pendapatan kamu itu lekap-lekip gitu, tidak banyak orang yang meng-hire kamu gitu. Di situ jadi ada terbersit rasa penyesalan sama kamu gitu. Apakah kamu akan melanjutkan tetap menjadi fotografer, ataukah kamu akan membuat fotografi atau jadi fotografer itu hanya adalah pekerjaan tambahan, tapi kamu juga punya pekerjaan inti yang lain atau gimana? Seorang Sofia kalau terjadi kejadian seperti itu. Kalau saya, Bu, mungkin saya akan pilih yang kedua, Bu. Yang punya pekerjaan inti yang lain, tapi fotografer itu tetap jadi pekerjaan saya atau tetap jadi hobi saya aja gitu, Bu. Kayak dan kayak mungkin saya akan menyukai pekerjaan inti saya itu, Bu, supaya saya juga nggak stres dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang itu, Bu. Ya sih. Begitu. Karena memang kalau di Indonesia ya, misalnya si anak gitu pengen jadi koki. Bisa dia jadi koki, tapi kalau misalnya dibandingkan dia jadi di Indonesia dia jadi koki sama dia di Australia misalnya jadi koki, memang kalau jadi koki di Australia dia bersejahtera, tapi kalau di Indonesia belum tentu gitu. Memang keadaan negara kita juga belum menjanjikan kalau kita menjadikan hobi kita, minat kita itu menjadi 100% pekerjaan kita belum tentu berhasil. Makanya itu kadang-kadang kalau ada orang tua yang nyuruh kalian jadi PNS, jadi pegawai swasta atau BUMN gitu, maksudnya itu mereka gitu bukan karena kalian di against, mereka sangat amat senang gitu kalau kalian itu hobi kalian, minat kalian itu yang kalian jadikan menjadi pekerjaan kalian gitu. Tapi sayangnya di Indonesia perilaku pekerjaan yang seperti itu belum sudah mulai membaik gitu kan. Kayaknya kalau misalnya kamu hobinya game, kalau sekarang kan bisa kamu bilang sekarang gamers pun bisa banyak duit ya gitu kan. Tapi sebenarnya realitanya tidak seluruh orang yang suka game itu berhasil gitu. Satu-satunya ya kan kayak siapa yang namanya yang nama belakang yang saya ingat limit itu. Nah, satu-satu lah yang seperti Just itu. No Limit. Nah, Just No Limit. Nah, satu-satu kan yang seperti itu. Tidak semua orang-orang yang kawan si dia ini semuanya sukses sih. Ya sih, memang untuk Indonesia masih ya yang kayak Sofia bilang tadi, cari aman lah di kita dulu ya. Hobi kita apa, kita lakukan itu sebagai pekerjaan tambahan gitu. Mungkin kamu misalnya suka membuat konten, kamu bisa jadi YouTuber atau influencer, tapi itu nggak pekerjaan utama kamu, gitu. Karena belum pasti itu. Ya itulah, tapi ya kalau kayak Ed Sheeran, dia kan dianya konsisten ya. Mulai dia sepengetahuan saya ya, Sheeran itu memulai karirnya itu tertatih-tatih gitu, tapi dia konsisten gitu. Dia padahal pernah tidur di dalam mobil kayak gitu, tapi dia ya sabar dia gitu. Sedangkan kalau di Indonesia, saya rasa orang yang seperti itu masih jarang konsisten ya untuk hobinya. Oke, terima kasih Sofia. Silahkan pilih temannya, Sofia. Saya pilih Indah, Bu. Oke, silahkan Indah. Baik, Bu.
Selamat pagi Ibu dan Abang dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari, NIM 1904034142. Yang pertama saya akan langsung masuk ke pengertian dari revolusi industri. Jadi revolusi industri itu adalah keadaan di mana banyak aspek kehidupan yang terpengaruh oleh perubahan global tersebut. Nah, proses produksi yaitu jasa yang mulanya sulit dan memakan waktu yang lama, juga memakan biaya yang mahal, akan lebih cepat dan lebih murah dalam prosesnya. Nah, lanjut ke revolusi industri. Yang pertama itu ada revolusi industri 1.0, di mana di revolusi industri ini muncul yang pertama kali itu adalah mesin uap, lalu ada water power, steam power, dan mechanization. Lanjut ke revolusi yang kedua itu ada produksi massal, di mana di sini mulai diproduksi seperti pesawat, mobil, dan lain-lainnya seperti itu. Lalu lanjut ke revolusi yang ketiga, di mana di sini mulai masuk ke era digital dan komputer dan otomasi. Masuk ke revolusi keempat, yaitu biasa disebut Internet of Things. Jadi di mana di revolusi ini bagaimana kita membuat internet itu bisa memudahkan kehidupan kita gitu. Nah, jadi bagaimana kita untuk menghadapi revolusi di industri 4.0 ini? Jadi yang pertama itu adalah dengan menyiapkan ilmu pengetahuan, lalu skill, dan juga meningkatkan kemampuan analisis kita. Lalu kemampuan bekerja sama dalam tim, leadership, dan juga kemampuan dalam berkomunikasi. Nah, sebelum kita mengetahui pengaruh revolusi industri terhadap pekerja, biasanya itu dimulai dari pengaruhnya dari budaya kerjanya dahulu. Budaya kerja di era revolusi industri 4.0 mampu mengubah kinerja suatu karyawan akibat adanya perkembangan teknologi. Nah, pada era revolusi industri 4.0 ini telah mengubah budaya karyawan yang awalnya menggunakan paper base dalam bekerja dan sekarang itu sudah beralih menjadi digital base atau sudah beralih ke komputer gitu. Lalu dengan adanya teknologi digital dan internet yang semakin maju akan mengubah kebiasaan-kebiasaan bekerja di era revolusi industri sebelumnya. Sebagai contoh, dengan kemajuan teknologi saat ini, karyawan dapat melakukan pekerjaannya dengan fleksibilitas kerja dan tempat kerja, artian tempat dan waktu, karena teknologi dan internet dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya itu pengaruh revolusi industri terhadap perubahan perilaku kerja. Dengan berkembangnya revolusi industri 4.0, masih ada unsur budaya kerja yang harus dipertahankan, yaitu pertama yaitu perilaku pekerjanya. Disiplin kerja merupakan suatu proses perkembangan konstruktif bagi pegawai yang berkepentingan, karena disiplin kerja menunjukkan pada tindakannya. Etika dan tata krama dimiliki manusia dan tidak dimiliki teknologi. Jadi prinsip-prinsip disiplin kerja itu akan berubah. Sebagai contohnya itu di mana yang sekarang itu disiplin kerja tidak lagi memperhatikan jam masuk dan jam pulang karyawan. Jadi sudah memperhatikan performance seorang karyawan tersebut. Lalu semakin canggihnya teknologi, karyawan tidak perlu hadir di tempat kerja di tempat kerja tepat waktu. Ini bisa diambil contoh kalau misalnya di keadaan sekarang, kalau kita misalnya lagi COVID sekarang, kita juga nggak perlu hadir di kelas langsung, bisa semuanya melalui online. Lalu baru yang terakhir itu contohnya sebuah perusahaan startup yang sekarang itu membebaskan karyawannya itu dalam berpakaian. Nah, jadi ada beberapa profesi yang kiranya itu berpotensi di era ini ya. Yang pertama itu ada content creator. Nah, jadi content creator ini kan dia berdasarkan dari kreativitas seseorang begitu. Jadi dia kalau kemampuan kreativitasnya bagus dan komunikasinya juga bagus, maka konten-konten yang dia buat itu akan menarik minat orang gitu untuk melihat. Lalu ada sales spesialis, yaitu search engine optimization. Nah, jadi tugasnya ini kayak mana kita buat web itu yang ada di Google itu selalu muncul di bagian teratas. Jadi orang-orang itu bakal melihat web kita gitu. Nah, lanjut ke manajer pemasaran, ini hampir sama seperti saya spesialis, di mana bertugas untuk mempromosikan dan meningkatkan media sosialnya, begitu bisa webnya atau email atau bisa melalui dari Google juga begitu. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Tampilkan banyak-banyak gitu, Indah, tolong. Ya, bisa Bu.
Oke. Yang bagian CEO spesialis tadi boleh nggak di-elaborate lagi? Saya jujur aja saya nggak terlalu ngeh itu profesi seperti apa itu. Jadi Bu, kalau dari yang Indah baca, SEO spesialis itu dia kerjanya kalau yang Indah tahu ya Bu, mereka itu berkaitan dengan Google gitu Bu. Jadi kayak misalnya suatu gimana? Panjangannya apa tadi? Suatu website. Oh, search engine optimization Bu. Search engine optimization. Oke, jadi yang lanjutkan. Jadi dia ini tugasnya kayak ya mengupdate gimana orang ini tuh harus update gitu dengan berita-beritanya gitu kan Bu. Terus dia kayak mana caranya bisa dia tuh kayak mengatur algoritma Google gitu lah Bu, supaya dia kayak kalau kita search gitu dia tuh webnya tuh paling teratas gitu Bu. Jadi kan kalau kita mencari suatu berita itu pasti banyak kan Bu webnya, sampai kayak kita tuh kan biasanya bisa di paling bawah tuh bisa kayak nengok yang slide kedua sampai 10 kalau nggak salah kan Bu. Benar. Nah, tapi biasanya kan kita jarang gitu kan Bu untuk ke klik yang kedua untuk sampai paling bawah aja itu kita jarang gitu kan Bu. Benar. Biasanya apapun yang kita cari kita pasti klik yang dari paling atas gitu kan Bu. Biasanya tuh dia biasa lebih lengkap dari yang kita keyword yang kita cari gitu Bu. Jadi mereka ini tugasnya tuh kayak ya itu Bu, supaya dia bisa selalu paling teratas dia juga harus mencari informasi yang lebih banyak gitu Bu. Jadi yang dimasukkan di dalam beritanya itu juga lengkap gitu Bu, supaya dia paling atas. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Jadi menurut kamu itu latar belakang dia pendidikannya apa? Teknik industri bisa? Menurut Indah bisa sih Bu, cuman kayak lebih ke teknik informatika atau gitu Bu. Tandanya kalau karena misalnya karena dia kan berkaitan dengan seperti kalau misalnya dia kan berkaitan dia juga ada kayak hitungan algoritmanya kan Bu, dia pasti tahu gitu kalau ini dimasukkan hari ini kira-kira kapan dia bisa webnya ini banyak yang lihat gitu kan Bu, dia pasti udah diperhitungkan dia gitu kan Bu, kayak ya gitu loh Bu, sesuai dengan kondisi yang sekarang dia pasti tahu lah jam-jam yang bisa pas gitu dia masukkan beritanya gitu Bu. Terus tandanya untuk kedepannya bisa dibilang ya fakultas yang berkaitan dengan teknologi lah yang banyak orang nanti milih ya. Kalau misalnya nengok profesi yang ini kamu buat nih kan content creator, SEO spesialis, manajer pemasaran bisa sih kita sebenarnya, cuman kan nggak ilmu inti kita sih sebenarnya itu. Nanti kalau kamu rajin, kamu bisa tambahin sih ini kalau yang berkaitan dengan profesi yang berpotensi di era revolusi industri, yang berkaitan dengan orang tamatan teknik industri cemana? Bisa kamu cari Indah? Bisa Bu. Dua aja gitu. Terus kalau ini kan kamu cuman buat poinnya doang nih kan. Nanti kamu yang dua dari profesi teknik industri itu kamu buat satu slide lagi, tapi kamu agak jelaskan cemana kerja dia gitu. Apa ilmu teknik industri tadi yang berkaitan dengan profesi itu. Oke. Ya baik Bu. Terus saya tadi mau ngomentari tentang yang baju tadi, yang startup, pakaian bebas. Kalau kamu, waktu sekolah dulu kita pakai seragam kan? Iya Bu. Kalau sekarang kalau kalian kuliah misalnya benar-benar kuliah di kelas kan kita pakai baju bebas. Kalau pengalaman saya memang waktu pakai seragam itu kesel gitu, ini aja baju saya gitu, putih abu-abu, putih biru, putih merah gitu kan. Tapi ternyata ketika saya mahasiswa, saya lebih lama memikirkan baju apa saya harus pakai hari ini, cuman untuk mau ke kampus. Tanggapan kamu gimana? Iya Bu, kalau dari Indah juga kayak gitu sih Bu. Maksudnya kalau misalnya tidak ada seragamnya kan biasa bingung kan Bu, malah kayak bajunya apa ya, kayak tahit itu aja lagi bajunya kan Bu. Jadi kalau misalnya orang yang perusahaan startup ini kan membebaskan karyawannya dalam berpakaian. Jadi mereka ini kan nggak menilai dari
kinerja itu nggak Tampilan. menilai dari pakaian, iya dari Ah, tampilan mereka oke. begitu Bu. Lebih ke apa yang bisa dilakukan karyawan ini, ide-ide apa yang mereka kasih begitu Bu. Jadi lebih kayak ya perusahaan startup ini lebih kayak bebas aja sih begitu Bu mereka. Iya sih. Kayak kalau saya memang nonton ya drama Korea startup itu, kalau nengok environment kerja mereka, ada kafe gitu. Hah, kalau jadi dosennya nggak ada kayak gitu. Dalam berpakaian juga kan, kalau misalnya di situ ya mereka yang penting hasil kerjanya ya, tampilannya nggak terlalu harus yang gimana, tapi kalau kerjanya bagus gitu. Tapi terkadang memang untuk penampilan betul harus kita ini juga, kita perhatikan juga gitu. Tapi di Indonesia, kalau waktu saya kuliah di Australia dulu, kawan saya pun tak mandi, dia pakai sendal gitu. Jadi nengoknya saya masih pakai kemeja, pakai ini, jadi saya merasa saya malu gitu. Saya penampilan rapi, nggak ada yang berpenampilan rapi teman-teman saya, tapi mereka ketika mendengarkan kuliah gitu, mereka lebih aktif daripada saya. Jadi malah saya merasa kalau di orang Indonesia jangan-jangan penampilannya aja yang bagus, tapi sebenarnya dalamnya isinya tidak ada. Jadi saya berpikir seperti itu. Mungkin budaya juga ya. Kalau kita menghormati ya namanya ketika kita belajar, ketika kita ke universitas ya kita pakai sepatu, dan juga peraturan kita pun ada kan. Kalau misalnya ke kampus itu kita harus menggunakan alas kaki yang tertutup. Sedangkan kalau di sana tidak ada. Ya, tapi kalau kamu kerjanya di Google kali ya nggak ada peraturan yang harus pakai sepatu yang gimana-gimana sih. Oke, terima kasih Indah. Ini waktunya udah jam 8.55, janjinya kita tadi jam 8.55 ya. Oke, jadi nanti saya manusia-manusia yang belum persentase, kita lanjutkan minggu depan. Terus tadi Indah kan saya buat tugas tambahan ya. Maaf ya Indah ya. Saya tertarik karena kamu buat itu. Jadi ini yang kayak Salman, Rati, Tasya, Sofia, dan Indah yang tambahan tadi. Saya nanti akan buat di GCR tugas kelas untuk yang wajib mengupload PowerPoint-nya itu kalian aja gitu. Kalian masih ingat nggak yang tadi yang saya komentari? Yang udah persentase tadi? Dan jawaban kalian? Kalau kalian kalau harus masih ingat. Jadi saya minta kalian add satu atau berapa slide gitu yang menggambarkan apa yang tadi saya tanya dan kayak kalian jawab. Dan Indah tambahannya udah menambahkan yang tentang teknik industri tadi, dan sama yang itu pertanyaan saya apa dan komentar kamu apa tadi ya, kamu tambahin Indah ya. Untuk Tasya jangan lupa diperbaiki kelasnya. Nanti kamu kelas C dari mana? Saya nggak mengajar kelas C rasanya. Oke, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas waktunya. Maaf hari ini saya korupsi waktu ya, harusnya 9.40. Padahal sebenarnya tahu saya, kalian senangnya ini. Saya pun sebenarnya nggak senang sih sebenarnya. Waktu jam 7.30 sampai saya udah berpikir, ini mudah-mudahan orang ini jam 8 aja, di jam 8 sampai jam 8.55. Terus si Zaidal baik hati, bagaimana buat 7.30, jam 45, oke. Jadi ketahuan saya yang pemalas jadinya, oke lah. Oke, terima kasih banyak. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Mohon maaf ada kesalahan kata atau perbuatan ya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Pagi Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.